Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembahasan mata pelajaran Akidah dan Akhlak untuk kelas 10 semester genap dengan materi Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan merupakan sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan setelah mengikuti pelajaran Asmaul Husna, para siswa dapat mengerti, memahami, dan meneladani sifat-sifat Allah. Dan terlebih lagi, kita dianjurkan untuk setiap kali berdoa didahului dengan Asmaul Husna seperti difirmankan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180, artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Lafaz dan arti Asmaul Husna adalah dari segi bahasa, asma sama dengan nama, sedangkan husna artinya lebih baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang paling baik dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, seperti tercantum dalam Quran surat At-Thaha ayat 8 yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan ini diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalkannya maka dia masuk surga. Untuk kali ini kita akan membahas 16 Asmaul Husna dari 99 yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia. Allah merupakan satu-satunya zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya. Allah terlepas dari perbuatan buruk dari makhluk-makhluknya, karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh makhluk tidak akan mampu mempengaruhi dan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116 yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Jadi diharapkan setelah mengikuti dan mempelajari makna Asmaul Husna Al-Karim, maka para siswa seharusnya menjadi orang yang berbudi pekerti yang luhur, sehingga Allah akan mengangkat hidup kita dalam derajat yang mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Selain itu, kita harus berupaya menghindari perbuatan tercela yang membuat kita menjadi rendah di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Allah pemberi rasa aman dan keamanan. Orang muslim wajib mengharapkan keamanan dan perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Karena hanya Allah yang bisa memberikan rasa aman dan keamanan, hanya Allah lah yang bisa menutup rasa takut, yang tercantum dalam Quran surat Al-Asyr ayat 23 yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka bersekutukan. Setelah memahami sifat Asmaul Husna Al-Mu'min, kita bisa mencontoh sifat Allah tersebut dengan memberi rasa aman kepada sesama manusia, sehingga terciptalah suasana aman dan tenang. Lanjut, Al-Wakil. Al-Wakil yang maha mewakili, Allah yang mengurus seluruh makhluk, Allah yang menyediakan keperluan makhluk, dan hanya Allah lah yang bisa memberi jalan keluar makhluk dari kesusahan. Quran surat Al-Ahzab ayat 48, dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Arti maha mewakili di sini adalah Allah yang menangani dan bertanggung jawab atas setiap makhluk, mulai dari kebutuhan, perlindungan yang mencukupi, dan lain-lainnya. Kita harus memaknai Asmaul
Husna ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Matin. Al-Matin artinya adalah yang maha kokoh. Allah merupakan satu-satunya zat yang memiliki kekuatan yang sempurna. Kekuatan Allah sedikit pun tidak mempunyai kelemahan. Kekuatan Allah yang kokoh tidak mampu untuk diruntuhkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Karena kekuatan Allah berdiri sendiri dan tiada yang menolong dalam membangun kekuatannya. Quran Surat Al-Jariyat ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Setelah mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna Al-Matin, harusnya kita menjadi sadar apabila memohon pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja dan bukan meminta kepada yang lain, sebab hanya Dialah yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Hal ini sangat jauh berbeda dengan manusia yang memiliki kemampuan terbatas, sangat jauh dari sifat sempurna. Jika kita menyadari hal ini, maka sifat sombong tidak akan bersemayam di dalam diri kita. Selanjutnya Al-Jami. Al-Jami adalah yang maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu menghimpun segala sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Seperti Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Allah juga yang mengumpulkan bagian-bagian tubuh manusia yang berserakan di dalam kubur lalu dibangkitkan kembali. Tiada satupun manusia yang terbebas dari himpunannya, baik mereka yang ada di kuburan maupun mereka yang mati namun tidak pernah dimakamkan karena tenggelam di dalam laut atau dimakan oleh binatang buas. Semua manusia yang pernah diciptakannya akan dihimpun oleh Allah, mulai dari manusia yang pertama sebagai manusia yang terakhir, seperti yang difirmankan dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 26. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Setelah mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna Al-Jami, maka akan menjadikan kita selalu ingat bahwa kelak suatu saat akan mati dan suatu saat akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar untuk menantikan keputusan Allah apakah kita akan masuk surga atau neraka. Sehingga kita akan hati-hati dalam melakukan tindakan, sebab semua tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah Al-Hafiz, artinya maha memelihara. Allah tidak Tuhan yang melainkan Dia, yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, seperti disampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ayat di atas merupakan gambaran kepada kita bahwa sifat Allah sangat sibuk mengurus semua makhluknya, sehingga Allah tidak pernah mengantuk maupun tidur. Apabila benda-benda angkasa lepas dari pengawasannya dalam sekejap saja kemudian beredar di luar garis edarnya, apa yang akan terjadi pada alam semesta? Bumi, bulan, matahari, planet, galaksi, supergalaksi saling berbenturan, bertabrakan dan hancur berkeping-keping. Namun hal itu tidak pernah terjadi sampai sekarang karena Allah memiliki sifat Al-Hafiz yang maha memelihara semua berjalan pada garis edarnya. Dengan mengimani Asmaul Husna Al-Hafiz, maka kita akan menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara dan menjaga kita dalam segala bentuk kehidupan. Dan itu kita akan semakin yakin bahwa hanya Allah sajalah yang mampu memelihara kita. Selain Allah tidak mampu menjaga dan menjamin keselamatan kita tanpa izinnya, sehingga kita hanya berlindung kepada Allah semata.
Al-Rafi artinya yang maha meninggikan. Allah Ar-Rafi artinya zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat hamba-hambanya. Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberi mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Imam Al-Ghazali memaknai Ar-Rafi sebagai zat yang meninggikan orang-orang yang mukmin dengan kebahagiaan dan surga, serta meninggikan para walinya dengan kedekatannya. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah maha meninggikan derajat siapa saja yang dikehendakinya. Karenanya tinggikanlah agama Allah dalam berbagai aspek kehidupan agar Allah pun meninggikan derajat kita sebagai hambanya. Bekerja dan berusahalah secara sungguh-sungguh, meningkatkan kemampuan diri, disiplin, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Wahhab, artinya yang maha pemberi. Allah Al-Wahhab adalah zat yang maha memberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasannya. Dia Allah memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih, karena dia tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Allah adalah zat yang memberi hidup dan kehidupan, memberi karunia kepada kita berupa kecukupan, kesehatan, dan kekuatan. Dialah zat yang telah memberi kita otak, hati, pendengaran, dan penglihatan, kebahagiaan, keberhasilan di samping makanan dan minuman, pasangan dan keturunan, dan lain sebagainya. Quran Surat Asy-Syura ayat 49-50 yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan dan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Di antara pemberian Allah yang paling agung adalah petunjuknya kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada hamba dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikianlah Allah mengajarkan agar dalam setiap rakaat salat kita selalu membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka sebagai makhluk yang mau mengimani asma Allah Al-Wahhab, jangan pernah bosan memohon karunia kepadanya. Niscaya Allah pun tak akan bosan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Asmaul Husna selanjutnya adalah Ar-Raqib, artinya yang maha mengawasi. Allah yang menjadikan hambanya selalu berada dalam pengawasannya. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Yunus ayat 61 yang artinya, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Pengawasan Allah bersifat menyeluruh dan total. Dia menjaga segala sesuatu, mengawasinya, hingga tak ada sesuatu pun yang luput darinya. Dengan memahami dan menghayati asma Allah Ar-Raqib, akan tumbuh dalam diri seseorang penguasaan dan kontrol terhadap perbuatan lahiriah maupun batiniah. Hal ini karena dia menyadari bahwa Allah mengawasi semuanya, yang lahir ataupun yang batin, yang besar ataupun yang kecil, ucapan ataupun perbuatan, bahkan juga niat. Al-Ma'ul Husna selanjutnya adalah Al-Mubdi'u atau maha memulai. Allah dialah yang memulai semuanya, memulai kebenaran alam beserta isinya, melalui kemampuannya mencipta dan menciptakan sesuatu dari tiada, maka wujudlah segala yang dikehendakinya, sebagaimana diciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang paling awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Arum ayat 11 yang artinya, Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah menciptakan alam dan manusia dengan sempurna dan sebaik-baiknya, tanpa ada contoh sebelumnya. Coba kita bayangkan bagaimana Allah menciptakan makhluk hidup
disertai dengan bermacam-macam perkembangannya agar mereka tidak cepat punah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah Maha memulai, maka marilah kita meneladaninya dengan memulai untuk banyak berbuat dan memulai mempersiapkan diri dalam segala hal. Ya, Al-Muhyi atau Maha menghidupkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 66, dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Selanjutnya di Quran Surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan mengimani bahwa Allah lah yang Maha menghidupkan, kita mengetahui betapa besarnya kemampuan Allah karena dialah yang menghidupkan segala sesuatu, maka hendaklah seseorang selalu menyerahkan dan menggantungkan segala urusannya kepada Allah dan kembali kepadanya dengan menghidupkan segala petunjuk dengan perbuatan taatnya, menghidupkan syiar Islam dalam kehidupan, menghidupkan semangat untuk maju, menghidupi diri sendiri, orang tua dan keluarga, dan lain sebagainya. Sebelumnya adalah Al-Muhyi yang Maha menghidupkan, sekarang adalah Al-Hayyu, artinya yang Maha hidup. Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Sifat hidupnya merupakan sifat yang niscaya, mutlak dan tidak mengalami penyusutan, kerusakan, atau peniadaan. Quran Surat Al-Furqan ayat 58, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Kehidupan Allah terlepas dari pembatasan waktu, tidak seperti kehidupan makhluk yang diusahakan dan dibatasi oleh titik permulaan dan titik akhir. Dengan memaknai sifat Al-Hayyu, kita berusaha maksimal dan terus-menerus meraih hidup yang bermakna, menghargai hak hidup orang lain, membantu sesama dalam memenuhi hak hidup. Al-Husna Al-Qayyum, yang berarti Maha berdiri sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Qayyum memiliki makna memelihara, mengaktualisasikan, mengatur, mendidik, mengawasi, dan menguasai sesuatu. Dengan memaknai Al-Ma'ul Husna Al-Qayyum, diharapkan mampu meneladani untuk menjadi pribadi yang mandiri, menghargai jerih payah, kerja keras, serta kesungguhan orang lain dalam melakukan suatu kebaikan. Asmaul Husna Al-Hiru adalah yang maha akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha akhir atau kekal. Akhir bagi Allah adalah tanpa ujung dan tanpa batas. Setelah semua makhluk mengalami kepunahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap hidup dan tidak akan mengalami kepunahan. Seperti yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Pemahaman terhadap makna Asmaul Husna Al-Akhir seharusnya menjadikan kita selalu ingat bahwa Allah saja yang hidup kekal, sedangkan hidup kita akan berakhir dengan kematian. Setelah itu, kita menyadari hal tersebut, maka kita tidak akan lalai dan terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Waktu yang telah Allah berikan untuk hidup di dunia ini harus kita manfaatkan untuk mencari bekal kehidupan akhirat yang akan datang.
Al-Ma'ul Husna Al-Mujib. Al-Mujib artinya yang maha mengabulkan doa. Al-Mujib adalah nama Allah yang dengan sifat ini dia mengabulkan atau memperkenankan semua permintaan atau permohonan hambanya. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Allah karena dialah yang mengetahui kebutuhan dan hajat setiap makhluk. Itu sebabnya Allah menyuruh kita berdoa kepadanya seperti yang disampaikan dalam Quran surat Ghafiri ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Seorang hamba yang meneladani asma Allah Al-Mujib akan selalu memenuhi seruan-seruan Allah dan Rasul-Nya. Ia juga tak pernah bosan memohon kepada Allah. Ia sadar bahwa doa merupakan ibadah. Doa merupakan titik temu terdekat antara hamba dengan Rabb-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunjukkan bahwa beliau tidak pernah menolak permohonan yang ditujukan kepadanya. Asmaul Husna yang ke-16 adalah Al-Awal. Al-Awal artinya yang pertama. Allah Al-Awal adalah dialah yang pertama, namun dia juga yang terakhir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sebagai yang awal, tentu tidak ada yang mengawalinya. Itulah sebabnya dia disebut Al-Awal. Hal ini menuntut seorang hamba akan memperhatikan keutamaan Rabb-Nya dalam setiap nikmat, baik berupa nikmat agama ataupun dunia, di mana sebab-sebabnya berasal dari Allah. Hamba yang meneladani asma al-awal akan selalu menjadi manusia yang the best of the best, dan yang pertama dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Demikian materi akidah akhlak Asmaul Husna untuk kelas 10. Mudah-mudahan dapat membekali kita semua dan kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.